Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahayu, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 A8, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dalam pelaksanaan pendidikan, Ki Hajar Dewantoro menggunakan sistem Among sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan anak sebagai sentral pendidikan. Dalam sistem Among, kita mengenal bahwa guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun yang menyemai benih-benih padi. Namun, petani tidak dapat mengubah padinya menjadi tanaman lainnya. Begitupun guru harus menuntun laku murid dan menebalkan budi pekerti baik. Dalam sistem Among, dikenal adanya 3 semboyan. Yang pertama, Engarso Sung Tulodo. Di depan memberi contoh, artinya guru sebagai pendidik harus menjadi teladan bagi murid-murid. Yang kedua, Engmadyo Mangun Karso. Di tengah membangun semangat, artinya guru ketika berada di tengah-tengah murid harus bisa membantu menumbuhkan ide, prakarsa maupun semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Di belakang memberikan dorongan. Artinya, guru harus memberikan kesempatan dan kebebasan murid untuk mengambil inisiatif dan juga pengalaman sendiri, tentu saja dengan bimbingan guru. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk dapat mencapainya. Pendidikan menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sesuai dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan juga konteks pendidikan di sekolah saya adalah pemberlakuan kurikulum merdeka. Kurikulum ini mengutamakan pendidikan yang memihak pada murid. Di sekolah saya masih banyak anak yang belum memahami tujuan mereka bersekolah. Disinilah peran guru sebagai fasilitator agar mereka paham peran mereka dalam keluarga maupun masyarakat, sehingga dapat mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya. Refleksi diri bagi saya dalam pembelajaran, saya melaksanakan beberapa prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya, saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, dengan mengajak mereka berdiskusi, mencari solusi dari masalah maupun isu sosial. Juga mencoba memahami karakteristik mereka yang berada pada tahap operasional konkret. Selain itu, saya juga mencoba memfasilitasi kebutuhan mereka, seperti mengajak mereka ke perpustakaan ataupun menyajikan sumber belajar konkret, serta memberi kebebasan mengikuti ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat mereka. Untuk menjawab pertanyaan pemantik, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa untuk mendapatkan nilai hanya bisa dilakukan dari aspek kognitif saja melalui nilai-nilai ulangan. Saya percaya bahwa ketuntasan materi jauh lebih penting dibanding memahami karakteristik siswa. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya memandang murid sebagai subjek pendidikan. Ternyata, memahami karakteristik siswa jauh lebih penting daripada ketuntasan materi. Yang dapat segera saya terapkan untuk menciptakan kelas yang lebih baik yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama, melibatkan siswa untuk menyusun kesepakatan kelas agar mereka merasa nyaman dan dipahami. Yang kedua, menyampaikan materi dengan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa dan berpusat pada siswa.
Yang ketiga adalah lebih fokus kepada proses daripada target. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Salam dan bahagia.